Pemirsa, peneliti keamanan internasional Zero Nine Strategy Center atau Ulta Levenia menilai ada yang menggerakkan demo yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus lalu. Dan gejolak itu diprediksi akan terus terjadi karena Presiden Prabowo Subianto adalah tipe pemimpin yang tidak mau berkompromi dengan asing. Dari data kita bisa melihat bahwa awalnya itu gejolak ini kan terjadi di Pati. Iya. Ini terjadi di Pati dan kemudian mengarahkan ke Jakarta gitu. Aku pun sebenarnya setuju dengan kalau misalnya ada yang ingin demonstrasi, protes atau mengekspresikan kekecewaan atau ketidakpuasan kepada pemerintah. Tetapi kemudian ini dimanfaatkan juga harus dilihat gitu, dan juga kalau misalnya kita melakukan protes kan ada hukumnya kan? Ya betul. Ada aturannya ya, sampai jam segini ya, sampai jam segitu gitu. Yang kita lihat dari engagement sosial media ya, sebenarnya isu ini dilempar, lalu apinya mulai kecil terus lalu membesar dan makin disiram sama bensin oleh para influencer ini yang sebenarnya mereka tuh tidak tahu, hanya menjadi pion di meja besar catur yang dimainkan oleh orang yang dia juga tidak tahu gitu loh. Jadi kenapa banyak tuh anak muda, karena kan itu terus kerjanya. Rata-rata manusia, maksudnya penduduk dunia membuka handphone, bermain sosial media itu katanya 6 jam. 6 jaman. Indonesia tuh 7 jaman. Jadi kita tuh di atas rata-rata. Ya. Jadi ya dengan seperti itu kan kita kemudian disuguhkan dengan budaya FOMO, terus ikut-ikutan nih segala macam gitu. Sehingga hilang deh esensi protes itu tadi gitu. Padahal kita protes kan pengen mengekspresikan kita kecewa kepada pemerintah. Saya pun kalau misalnya kecewa pada pemerintah, dulu saya sering nulis di koran dalam negeri, koran luar negeri gitu. Begitulah cara saya mengekspresikan. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi ya protes gitu. Tapi kan ada aturannya gitu. Nah, jika kita tidak mengikuti aturan itu, disitulah penyusup-penyusup ini kemudian mengambil kesempatan gitu. Ada nggak Uta di risetnya? Ini kan entah kebetulan ya, atau entah itu by skenario oleh pihak tertentu. Pati ramai kan, terus ini masih panas di Jakarta. Itu kan nggak sekonyong-konyong sebelah demo, tetapi ada ulah-ulah oknum dari wakil rakyat yang tiba-tiba ngomong yang mungkin menyakiti ya bagi masyarakat. Tapi ketika beraksi tiba-tiba mereka juga hilang semua nih, gitu. Nah ini sebenarnya atau kebetulan atau sebetulnya ada tanda kutip atau mungkin malah benar itu proksi sebenarnya yang mendesain ini sebenarnya ada riset mengarah ke sana. Jadi di riset kita sebenarnya kita udah tahu juga proksinya. Gitu. Ada berarti di desain ini. Iya. Kita ngomong by fakta ya, walaupun saya nggak bisa paparkan, tapi kita nemukan fakta-fakta itu. Gitu. Proksinya ada di dalam apa di luar pemerintah nih? Fakta akhirnya diambil sampel. Kan ini fakta. Sampel untuk menunjukkan kemarahan itu kali ya. Ya kalau misalnya penjarahan terhadap rumah orang-orang tertentu, itu kan kalau kita ngelihat kok dia ya yang dipilih ya, kok dia gitu kan. Artinya kalau memang kekecewaan itu kan dilemparkan ke institusi kan, tapi institusi ini kan abstrak, makanya harus dinyatakan dengan figur gitu ya. Itu aku setuju bahwa saking banyaknya ini kita ambil sampel kan, gitu. Dan akhirnya menjadi semacam pembenaran gitu ya. Iya, ini kan sebenarnya hal yang nggak kita sama-sama ya, kita sama-sama nggak mau itu terjadi gitu. Tapi Ulta gini, saya coba memahami teman-teman anak muda yang bergerak cukup cepat lah ya. Memang itu dipicu oleh sebuah kondisi objektif ya, bahwa lembaga-lembaga negara kita itu agak lamban untuk merespon perubahan, tuntutan perubahan. Setuju nggak kira-kira Ulta? Enggak. Gimana? Lembaga-lembaga negara kita itu agak lamban dalam merespon perubahan. Tuntutan yang muncul. Tuntutan. Jadi kan aku jadi ingat Obama itu pernah diprotes sama mahasiswa dan dia balasnya kayak gini.
cara bernegara yang paling gampang itu memang dengan cara begitu. Kita ke jalan protes, lalu kita meneriakkan ekspresi politik kita gitu. Tapi cara yang paling susah itu adalah benar-benar melakukannya dari dalam gitu. Karena itu ada proses yang harus dilalui sehingga menjadi undang-undang, sehingga menjadi hukum, sehingga menjadi aturan, kebijakan dan segala macam. Itu kan ada proses-prosesnya. Belum lagi kalau misalnya negara kita ini punya multi party yang kayak harus bernegosiasi dengan ini itu gitu. Jadi menurutku tidak lamban juga gitu. Cuman ada proses yang memang harus dilalui gitu. Dan sejauh ini Presiden menurutku responsif banget loh. Misal nih Mas Izin, Presiden dalam 1 hari mengumpulkan semua ketua partai, ya kan, dan mereka bisa setuju bahwa ini dipecat, ini dipecat. Iya, itu oke. Lalu Presiden bilang reformasi Polri karena ada pelindasan itu benar. Lalu akibat kerusuhan ini dan ada provokator, bikin tim Satgas gitu. Lalu menurutku sampai saat ini, kalau misalnya Pak Prabowo nanti melenceng dari amanah rakyat, aku pun akan bersuara. Tapi untuk saat ini menurutku Pak Prabowo udah sangat responsif. Nah, mungkin sebelum itu kejadian ya, Ulta. Kalau yang Ulta sampaikan itu saya setuju. Responnya cukup baik ya. Akhirnya memang semua sekarang tenang ya, terkendali. Satu persatu tuntutan itu direspon. Tapi sebelum kejadian Agustus itu muncul, itu kan ada kekecewaan di mana-mana, pajak naik, ya kan. Terus kemudian Pati muncul lah ya. Terus kemudian DPR juga diem-diem saja gitu ya untuk merespon. Kan kita menganut paham gini, no viral no justice gitu ya. Nah, itu yang jelek maksudnya itu. Gitu. Kira-kira gimana kalau itu? Apakah harus kayak gini dulu sehingga Presiden menjawab? Maksudnya kayak gitu. Iya. Kan instan dan shortcut ya sebenarnya. Ada dua sisi kalau aku. Pertama, memang benar masyarakat lagi menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja. Tapi sekarang coba kita lihat negara-negara lain, Inggris, Prancis, Dili tadi, Nepal, semuanya. Artinya memang ada krisis global. Jangan sesuatu dulu nih, ya kan? Konspirasi banget ya. Tapi memang ada krisis global kan. Ada kondisi perekonomian global yang mungkin mempengaruhi Indonesia juga gitu. Nah, kurasa tanpa protes itu Presiden pun dan pemerintah itu akan berbuat sesuatu. Cuman yang ku perhatikan, pemerintah itu saat ini propaganda itu penting. Propagandanya kurang, narasinya kurang. MBG itu sudah memberikan makan anak-anak Indonesia 5 kali seminggu, setiap hari. Ya, seminggu tapi terus-terusan gitu. Itu sudah mencapai 27 juta dan sudah membuka 8.000 dapur di 38 provinsi gitu. Nah, tapi kita nggak ngelihat tuh komunikasinya itu propaganda lah, istilahnya propaganda kan dari pemerintah ya. Iya, jangan propaganda tuh kesannya kayak negatif gitu. Padahal enggak juga. Itu kan bahasa bagaimana mengkomunikasikan seni gitu. Nah, ini tuh belum banyak gitu. Dan juga bahwa kenapa sih kita tuh nggak ada yang ngomong influencer tuh kenapa nggak ada yang menyoroti bahwa Indonesia kemarin habis rilis satelit loh, ya kan? Tapi nggak ada yang ngomong, nggak ada propagandanya gitu, sehingga masyarakat kan jadi kayak bertanya, apalagi zaman sosial media kayak gini, nih pemerintah ngapain sih gitu. Jadi agak kurang di propaganda atau narasi pemerintah lah secara halus. Sementara propaganda negatif itu dari luar itu masif banget gitu. Nah, jadi memang ini frekuensinya kalah banget ya. Nah, jangan-jangan kalau kita ngurut tadi ya, ada juga yang masuk proxy kita, termasuk apa sih istilahnya ya?
komunikasi propaganda yang kurang ini ada juga yang bermain di situ. Ada, sangat ada. Mereka, jadi kita di tim Zero Nine itu kita mengumpulkan data. Aku pun sudah berteriak ini dari, tapi karena aku bukan influencer ya, jadi kurang didengarkan. Jadi mungkin benar juga tuh no viral no justice. Iya. Jadi viral dulu baru nanti didengarkan gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu, dari bulan berapa Juli kita lihat ya, itu ada 20 ribuan akun yang akunnya tuh asli tapi palsu gitu. Jadi kesannya kayak dia aktif, tapi kita tahu ini kok posting cuma repost doang gitu, nggak ada ini. Itu dari beberapa bulan yang lalu tuh memainkan isu. Awalnya tentang bubarkan DPR, habis itu mainkan tentang anggota DPR gini-gini sampai di Agustus itu turunkan Prabowo. Iya, ada suara itu. Nah, jadi mereka memainkan algoritma ini untuk pengkondisian ya. Iya, namanya kita panggil kan kalau di intelijen tuh prakondisi gitu. Jadi udah ada prakondisinya ini. Nah, influencer-influencer ini yang bahkan teriak-teriak dari luar negeri itu, seperti yang aku bilang tadi, hanya pion yang digerakkan. Dan kebetulan dia menguntungkan bagi orang yang berkepentingan ini, maka dinaikkanlah itu gitu loh. Padahal mungkin ya Pak Izin, itu banyak yang bikin kayak dia juga. Tapi ya mungkin dia lagi beruntung dia yang dinaikkan gitu. Berarti kalau kita rangkai ya, ujung-ujungnya berarti ada kerusuhan, ada terus sumbat propaganda dari pemerintah untuk program-programnya ya gitu dan sebagainya. Ada yang mengelola yang ujung-ujungnya kalau tadi disebut Uta kan ada terakhirnya turunkan Prabowo. Jadi ada proksi-proksi itu juga memang endingnya untuk gulingkan Prabowo. Menggulingkan pemerintah gitu kan. Ya kalau misalnya di pemahaman saya kenapa mereka tidak mau dengan pemerintahan sekarang ya karena geopolitik lagi gitu. Ya, sama kasusnya dengan dulu Pak Presiden pertama Jokowi dengan Presiden kedua gitu kan. Presiden Soeharto ya. Jadi tidak terlepas dari geopolitik global ya. Karena ini forumnya agak serius, aku pengen bilang sebenarnya sesuatu yang kupahami sepertinya kayak gitu kejadiannya. Di negara kayak kita ini kalau ada pemimpin itu hanya dua macam. Yang pertama pemimpin yang hanya ingin mempertahankan kekuasaannya, berhubung kita demokrasi dan kita cuma ada 2 periode, itu aman dan lancar hingga akhir soft landing gitu. Yang kedua adalah pemimpin yang benar-benar tidak bisa berkompromi dengan asing, sehingga dia akan mengalami gejolak terus di masa kepemimpinannya. Yang kulihat Pak Prabowo itu agak susah diatur sama asing, gitu. Jadi banyak kepentingan asing itu tidak terakomodir di Indonesia. Dia ingin memajukan, beliau ingin memajukan kepentingan beliau kepentingan cita-cita ya negara yang beliau pahami gitu. Cita-citanya itu ya sampai ini ya. Jadi tidak bisa diatur lah gitu. Nah ini beliau akan menghadapi susah diintervensi lah gitu kira-kira ya. Akan terus menghadapi gejolak yang dan sekarang kita juga udah ngelihat nih ini ada upaya lagi gitu. Saksikan perbincangan selengkapnya Ulta Levenia, peneliti keamanan internasional Zero Nine Strategic Center bersama dengan jurnalis Sindo News Pung Purwanto dan Lukman Hanafi di podcast To The Point aja hanya di kanal YouTube Sindo News.